Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, halo sobat podcast. Nah, di sebelah kiri dan kanan saya sudah berada dua tamu. Halo Intan. Halo Azmi. Halo. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan kalian ya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Menurut Intan, apa sih kesenjangan sosial itu, terutama dalam perekonomian di dalam masyarakat? Nah, menurut saya kesenjangan ekonomi sosial itu adalah ketidaksamarataan satu individu dengan individu lainnya, bisa di status sosial, ekonomi ataupun lainnya. Nah, contoh nyata yang dapat kita lihat misalnya di wilayah barat dan timur Indonesia itu sangat mencolok sekali ya. Di wilayah barat, masyarakat itu cenderung lebih mudah, lebih makmur dikarenakan mudahnya mencari lapangan pekerjaan dibandingkan dengan wilayah timur. Nah, di wilayah timur itu masyarakatnya itu masih kurang mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga perbedaan ekonomi tadi itu sangat terlihat dari segi finansialnya. Nah, benar sekali Intan. Jadi kalau menurut Azmi, apa sih penyebab kesenjangan sosial ekonomi itu? Menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan sumber daya alam. Yang pertama, daerah yang memiliki SDA tinggi lebih cepat berkembang ekonominya dibanding SDA yang rendah. Perbedaan politik juga dapat menyebabkan perbedaan sumber daya alam. Contohnya pemerintahan yang tidak merata dan lainnya. Oke, luar biasa sekali ya. Dari yang kami sebutkan penyebab yang sangat umum di kalangan masyarakat, Intan, kalau menurut kamu apa dampak positif kesenjangan sosial? Nah, menurut saya kesenjangan sosial ekonomi ini ada dampak positifnya. Misalnya, yang pertama itu adalah adanya perhatian lebih dari pemerintah, lalu meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur, serta program afirmasi kesehatan, sosial dan budaya, serta banyak lainnya. Nah, betul sekali ya, tidak hanya dampak positif. Kesenjangan sosial juga mempunyai dampak negatif yang enggak kalah banyak. Kalau menurut Azmi, bagaimana dampak negatifnya tuh? Menurut saya banyak sekali dampak negatifnya, terutama rendahnya kualitas sumber daya manusia, diskriminasi sosial, meningkatnya kemiskinan, dan ketidakmerataan pembangunan. Ya, itu benar ya Azmi. Jadi menurut Azmi, bagaimana cara menyikapi kesenjangan sosial atau solusi untuk menangani masalah tersebut? Menurut saya yang pertama, pemerataan pembangunan infrastruktur, yang kedua, pengelolaan sumber daya alam yang adil, yang ketiga, penguatan ekonomi kelompok dan pendidikan. Ya, itu benar sekali ya. Jadi kalau menurut kalian ini bagaimana cara menyikapi kesenjangan sosial atau solusi untuk menangani hal masalah tersebut? Menurut saya yang pertama, pemerataan pembangunan infrastruktur, yang kedua, pengelolaan sumber daya alam yang adil, yang ketiga, penguatan ekonomi politik dan pendidikan. Ya, saya sangat setuju sih. Lalu kita juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya karena agar kedepannya kita ini dapat menghasilkan generasi yang maju dan berkualitas, sehingga mungkin kita bisa menciptakan inovasi baru ataupun lapangan pekerjaan serta yang lainnya, banyak lainnya. Wah, luar biasa sekali ya jawaban dari kalian. Jadi pada intinya kesenjangan sosial ekonomi pasti akan terjadi, tetapi kita harus pandai mengatasinya agar membawa manfaat lebih banyak ke depannya. Terima kasih Intan dan Azmi atas opininya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat yang sangat inspiratif dan bisa membantu para pendengar untuk lebih memahami kesenjangan sosial ekonomi. Saya Muhammad Azrul Izzat sebagai host izin pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam hebat, semangat belajar.